Hai teman-teman, aku di sini lagi mau makan bakso, tapi sekalian aku mau cerita ya sama teman-teman ya. Jadi akhir-akhir ini tuh rame banget tuh di aplikasi sebelah tetangga. Nah, aplikasinya tuh cerita tentang gini, kayaknya OT orang Turki itu buruk banget gitu di mata orang gitu loh. Padahal nggak sepenuhnya orang Turki itu buruk, nggak sepenuhnya orang Turki itu salah kayak gitu. Hmm, Makanya aku di sini mau kasih saran ya buat mbak-mbak, kakak-kakak atau siapapun yang mau nikah sama orang bule, orang luar negeri. Ya karena kita kan beda culture ya kan, beda budaya, beda bangsa, kebiasaan juga berbeda. Jadi tolong dipikir 1000 kali, ojo gerusak gerusuk terus nikah. Terus nikah kayak gitu, dipikirkan dengan seksama, terutama yang anak-anak mama itu nggak usah lah nikah sama orang bule, sama orang luar negeri itu nggak bisa, nggak usah. Kenapa? Karena takutnya nanti nggak bisa bertahan hidup, takutnya banyak ngeluh kayak gitu, kayak yang sekarang ini lagi terjadi gitu. Jadi sekarang ini tuh terjadi banget, lagi ribut-ribut banget tuh gini. Kalau memang di Turki itu harga-harga barang pokok kayak barang-barang Asia, barang-barang Indonesia di sini tuh emang mahal banget gitu. Terus orang sini itu makanan pokoknya itu roti bukan nasi. Terus jadi ada beberapa perempuan Indonesia yang datang ke Turki, nikah ke Turki gitu kan, karena dia tidak bisa survival, tidak bisa mengikuti kebiasaan orang Turki. Akhirnya dia tuh nangis-nangis, merengek-rengek kesedihan, mengharap empati dari orang lain kayak gitu. Alasannya apa? Aku di Indonesia itu ya, kalau pengen apa-apa tinggal beli seblak, beli bakso, beli ini, beli itu, beli mie ayam, beli sate, beli somai. Terus di sini tuh nggak ada yang kayak gitu. Di sini itu semuanya kalau pengen apa-apa tuh harus masak sendiri, buat sendiri. Kalaupun ada restoran, itu makanannya itu belum tentu cocok di lidah orang Indonesia gitu. Terus aku tuh setiap hari makan roti, aku tuh setiap hari makan nasi, orang Indonesia disuruh makan roti ya nggak bisa, ya nggak usah kemayu gitu loh maksud aku tuh ya. Terus kalian itu jangan bilang harga roti itu di sini itu kayak murah gitu ya. Harga roti itu menurut aku itu malah lebih mahal dibandingkan harga beras. Di situ ada beras, ada bulgur, ada sehir. Sebenarnya kalau kamu itu orangnya cerdas ya, cerdas, punya kemampuan, punya otak yang dipakai, kamu itu tuh bisa bertahan hidup tanpa harus mengeluh kayak gitu. Jadi alasannya tuh, aku tuh orang Indonesia disuruh makan roti, aku ya nggak bisa. Padahal selain roti tuh ada banyak makanan yang lain, tapi kamu tuh nggak ngerti, nggak mau belajar, terus nyalahin orang Turkinya. Padahal nggak semua orang Indonesia yang hidup di luar negeri setiap hari makan nasi loh. Beneran. Tanya itu mbak-mbak yang tinggal di Taiwan, yang tinggal di Arab, yang tinggal di Jerman, di Australia, di Belanda, mereka juga nggak setiap hari makan nasi, tapi mereka nggak pernah ngeluh. Tapi yang sering banget ngeluh ini mbak-mbak yang dapat suami orang Turki, kayaknya ngeluh banget gitu loh, kayak tersiksa lahir batin gitu loh. Makanya kalau udah saat nikah sama orang Turki, sama orang bule, sama orang luar gitu, harus terima konsekuensinya. Kalau nggak siap menerima konsekuensinya, nggak usah nikah kayak gitu loh, maksud saya tuh begitu. Jadinya kan gimana gitu loh. Padahal kalian itu berpikir nggak, di saat kalian itu mengeluh begini 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 begitu, padahal nggak semua nasibnya orang itu sama kayak kalian. Dan bahkan banyak tuh yang mereka-mereka yang hidup yang memang kehidupannya itu tidak sebahagia, tidak seberuntung mereka-mereka yang lain tuh, mereka bakal bilang seperti ini. Itu yang di konten-konten bahagia itu kan pura-pura, aslinya nggak bahagia, itu demi konten aja itu. Loh, pikirannya picik, pikirannya sempit kayak gitu loh. Kenapa dia tuh nggak berpikir, kok dia bisa bahagia ya, kok dia hidupnya enak ya, mikir amalannya apa ya, kok dia rumah tangganya harmonis, kehidupannya bahagia. Mikirnya tuh gitu, apa amalannya. Kamu nggak tahu, mungkin dulu ya, mungkin mereka-mereka yang punya suami baik, romantis, penyayang, sabar, berkecukupan, mereka itu tuh dapat hadiah dari Allah, karena mungkin sebelumnya mereka melakukan suatu kebaikan-kebaikan, maka Allah balaslah kebaikan itu. Jadi ketika kamu nggak hidup, nggak beruntung, jangan kamu pikir semua orang itu sama kehidupannya kayak kamu kayak gitu loh. Jadi
nggak semua orang yang nikah sama orang Turki itu hidupnya tuh susah, hidupnya tuh sengsara, ini tuh enggak. Jadi makanya sebelum nikah itu dipikir dulu, udah siap belum terima konsekuensinya, jangan gerusak gerusuk gitu loh. Nanti sikit-sikit nangis, sikit-sikit engek, sikit-sikit ini mengkek. Karena memang orang-orang yang kemayu, orang-orang yang anak mama tuh memang nggak bisa jauh-jauh dari orang tuanya, nggak bisa sengsara. Itu nggak usah hidup di luar negeri, hidup di dalam negeri dekat orang tuanya kayak gitu loh. Karena memang di luar negeri ini kehidupannya nggak semudah kayak di Indonesia, semua dikerjakan sendiri kayak gitu. Karena kan memang di sini tuh kalau misalnya kita mau duduk ongkang-ongkang kaki terus nyuruh orang untuk ngerjain urusan rumah kita kan itu biayanya mahal. Kalau di Indonesia kan kita mau nyuruh orang untuk ngerjain rumah kita kan biayanya murah, di sini kan biayanya mahal kayak gitu. Jadi dipikirkan dulu ya mbak-mbak ya, sebelum betul-betul mau menikah sama orang luar negeri, udah siap belum mentalnya, lahir secara fisik, fisik lahir dan batin kayak gitu, udah siap belum kalau kita itu bakal menikah dengan orang yang beda budaya, beda karakter kayak gitu, udah siap belum kayak gitu loh. Kalau belum siap nggak usah nikah kayak gitu ya mbak ya. Aku jelasin sama mbaknya ya, nggak usah ngeluh-ngeluh ya mbak ya.